Ini udah 2:10, mungkin dari kami bisa langsung mulai aja ya, nanti sambil jalan. Yang akan memberikan kelas hari ini, yang akan sharing-sharing ada Kak Fitriana atau Kak Fitri dari tim sosial media di KPG, khususnya Kak Fitri ini yang melatar belakangi, yang sering memotret dan syuting-syuting video ya Kak Fitri ya untuk Iya keperluan betul, tim sosmed konten. KPG, tim konten. Nah, ini KPG. mama-mamanya pada lagi off cam nih Kak. Jadi mungkin kita bisa langsung memulainya saja sambil menunggu mama-mama lain yang hadir dan aku ingatkan lagi di grup. Mungkin bisa Oke, ya langsung dimulai Kak atau chat-chat dulu ngobrol-ngobrol cantik. halo mom semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Sekarang di Jakarta sudah mulai hujan. Ah, panas tapi kok hujan. Iya tadi sempet gerimis dikit-dikit gitu lah lumayan. Jadi Panas. udah mulai adem nih hawanya Iya, sedikit-sedikit mulai ada malam-malam. angin ya. Mulai ada angin kan Mm-mm. nggak full nyentrong banget. Di tempat lain kan juga panas ya, jadi semoga sudah mulai hujan juga ya. Hmm. Eh, Nama aku Fitri, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Kak April. Aku ada di tim media sosialnya KPG, penerbit. KPG itu punya imprint, salah satunya adalah penerbit Kido, yang mana ya mama-mama semua biasanya menerima produk berupa bukunya gitu kan. Nah, eh, aku biasanya yang kebagian tugas untuk foto-foto, entah itu foto acara, foto konten, foto buku. Jadi kan kami sering ada buku baru itu biasanya kami bikin kayak konten berupa foto untuk diposting di Instagram atau untuk keperluan-keperluan lain gitu. Dan juga bikin video juga sih sering. Jadi kayak ya itu tim buat kontennya KPG. Mm-mm. Aku hari ini mau nge-share sedikit soal tips memotret eh, buku karena mau semua kan eh, aku lihat kayaknya udah pada jago ya bikin konten. Mungkin kita nanti bisa saling Editnya juga belajar. bagus lagi. Ya kayak Iya, edit reelsnya loh. editnya juga bagus, reelsnya aku udah sering Ya. lihat. Jadi aku nanti kalau misalnya kita bisa sharing, sharing aja ya. Aku akan membagikan apa yang aku tahu dan aku berharap di kelas ini nanti mau semua juga bisa berbagi apa yang mau tahu gitu. Jadi kita sharing gitu. Atau mungkin ada yang mau Eh, tanya kalau ada kendala juga ya Kak. hmm, Kayak kendala boleh. apa gitu kayak Kak gimana ya Kak kalau aku lagi mendung nih di rumah atau Mm-mm. outdoor gimana biar cahayanya rata atau gimana gitu ya Kak. Sambil Iya betul. bertanya. Soalnya kan kalau bikin konten untuk eh, Kido, aku lihat banyak yang memilih menggunakan Reels ya. Tapi misalnya nih kalau sedang ingin eksplorasi atau nggak sempat bikin video, nge-tag video, mungkin bisa pakai foto dulu. Jadi Nah, bisa bermacam-macam gitu bentuk kontennya. hmm, Gitu sih. Kita mungkin langsung mulai aja kali ya ya. Kak Apa boleh kita ya Kak. perkenalan dulu? Ada momen. Nanti mungkin sambil kenalan sambil bertanya nanti ya Kak Ya, sambil jalan. boleh. Ada mama, baru tiga ya. Ada Mom Nur, Mom Tria, dan Mom Vina. Kalau boleh tahu dari Mom Nur nih pertama. Mom Nur dulu deh. Selama ini kalau bikin konten, apakah sudah pernah, langsung aja deh bertiga ya yang mau jawab siapa. Apakah sudah pernah mencoba dengan foto? Kalau aku lihat di Kido kan yang konsisten pakai foto itu ada beberapa ya. Mm-mm. Hmm. Mom Nur, Mom Tria, Mom Vina, apakah terbiasa? Di sini tuh ada Mom Intan yang biasanya pakai foto. Ya. Intan Terus, juga suka reels juga sih. Gantian mm-mm, kayaknya deh Kak. Kadang reels, kadang foto. Tergantung mungkin lagi loadnya lagi lagi ya. kan apa. Oh ya kemarin, oh ya Mbak Mom Fitria juga ya. Aku kemarin lihat di grup ada yang nanya kayak, Kak, ini pakai latarnya apa kok putihnya bagus gitu kan? Kalau Hmm. nggak salah ada pembicaraan soal itu. Gitu. Nih ada nih Kak, Karena udah dijawab udah nih dijawab. Kak. Mama Vina belum nih fotonya.
kurang bagus aku kak shootnya. Oke, kalau Mampu Monteria tidak selama ini aku reels terus hihihi. foto juga. Kalau Mam Dani foto juga katanya. Berarti Ya, sip. dikoordinasi. Oke. Hmm. Jadi eh, kalau aku lihat kayaknya konten-konten mom mom mama semua cukup variatif. Ada yang pakai desain, ada yang pakai video, ada yang foto ya. Nah, semoga apa yang aku share hari ini bisa membantu ya meningkatkan kualitas dalam bidang foto produknya gitu. Karena Reels bisa menjangkau lebih banyak audiens. Oh ya, benar sekali. Kita sudah beralih ya Instagram dari yang dulu konten berupa still picture atau foto, kemudian menjadi video gitu. Hmm. Oke. Tapi untuk pencahayaannya kan hampir-hampir mirip ya kak Iya, ya. sebenarnya bisa diaplikasikan. Nanti banyak yang mungkin bisa beririsan ya antara foto dan video itu kan sebenarnya saling berhubungan juga gitu kan, tidak terpisah. Ini kita langsung mulai aja ya, aku izin share screen. Oke kak. Kita sudah terlihat, teman-teman. Udah terlihat tapi belum versi yang full. Belum full ya. Oke, sebentar. Aku bingung cara nge-full. Gimana? Oh, Mungkin yang slideshow itu kali. Pilih yang atas tuh. Mungkin slideshow ada view. Dah, sudah ya. di loading. Nah udah. Oke. Jadi, tema kelas kita hari ini adalah tips memotret buku untuk Instagram. Kenapa sih kita tuh masih kudu motret kayak tadi sudah disebutkan bahwa sekarang kan konten itu sudah mulai bergeser menjadi reels kayak orang-orang lebih senang nonton video-video pendek 10 detik, 15 detik, 30 detik gitu. Kenapa masih harus motret? Kalau aku pribadi, fotografi itu uh, dia menangkap momen yang sekejap untuk apa ya? Kamu freezing suatu momen dan kalau berkaitannya dengan buku, dia akan memberikan kesan yang lebih personal dan elegan karena kamu membiarkan orang lain ini fotografi secara luas dan juga dalam konteks buku memberikan orang lain untuk berefleksi terhadap sesuatu yang diam gitu ya karena capek nggak sih kadang tiap hari itu kita melihat konten yang isinya informasi banyak banget ada macam-macam tinggal swipe terus-terusan dan kadang informasinya hilang begitu saja dengan foto tuh kita mendapatkan apa ya kayak momen diam momen berefleksi kamu melihat foto buku kemudian kamu tidak mencari tahu itu fotonya apa tapi kamu membaca caption kalau untuk cari tahu maksudnya apa sih foto ini gitu kan. Nah, kalau video kan biasanya ya udah disuapin lah istilahnya kan, disuapin oleh si konten kreatornya berbagai informasi. Meskipun kadang ada juga yang kayak baca selanjutnya di caption gitu kan. Cuman eh, kalau foto tuh kita nggak bisa seperti itu. Mau nggak mau kalau ingin tahu konteksnya ini apa, kita harus baca captionnya gitu. Kupikir ada konektivitas yang kemudian terbangun. Jadi pentingnya kita masih membuat konten berupa foto itu. Dan selain juga kalau buat aku pribadi sebenarnya antara foto maupun video yang tadi aku bilang masih saling berhubungan gitu dan tidak membatalkan antara satu sama lain gitu ya. Oke, lanjut. eh Sebenarnya tips yang paling fundamental dari motret adalah cahaya. Fotografi itu sendiri secara harfiah itu artinya adalah melukis dengan cahaya. Fotos dan grafik. Fotos itu cahaya, grafik itu melukis, menggambar melukis. Jadi ya secara harfiah artinya ya melukis dengan cahaya gitu. Jadi cahaya ini adalah bagian yang paling fundamental ketika membicarakan tentang kegiatan memotret gitu ya.
Sumber cahaya yang baik akan menjadikan foto kita memiliki banyak kemungkinan. Eh, Makanya aku paham kondisi atau situasi mama-mama sekalian kan, kita ini mama-mama kan bukan fotografer pro ya, yang pasti tidak punya, mungkin punya tapi maksudnya tidak memiliki gear atau peralatan fotografi yang lengkap gitu. Punya kamera, punya flash, terus punya softbox, punya lighting macam-macam gitu ya. Selama ini pasti seringnya menggunakan handphone kan untuk memproduksi konten gitu kan. Dan sorry maaf, ini kedengaran nggak ya suara dari sebelah? Kedengeran Kak dikit. Yang dikit ya, mengganggu nggak? Kalau ganggu banget, aku pindah aja. Soal kakak masih lebih besar sih, tapi gimana mama yang Eh, lain? Mungkin bisa chat. aku sambil lanjut dulu ya. Kalau ganggu Iya. bilang aja, ntar aku pindah gitu ke ruang. Kok aku pindah aja deh Oke daripada Kak. entah aku takutnya tidak terdengar. Balas. Jadi kan nanti ini nggak gembang nggak di sini? Oke. Tutup. Sorry, sorry. Ya. Jadi ya tadi ya, fotografi itu sebenarnya ada seni, melukis dengan cahaya. Dan mau semua kan pasti bukan fotografer profesional ya, dan tidak memiliki jari yang mumpuni. Jadi resource yang digunakan adalah kamera handphone tentunya. Dan ketika menggunakan kamera handphone yang sebenarnya kamera handphone juga sekarang udah banyak yang canggih-canggih gitu kan. Tapi eh, paling dibutuhkan tetap saja adalah cahaya yang melimpah alami. Dan yang menyediakan dua syarat itu, cahaya yang melimpah dan kebenaran alami adalah matahari. Kita bisa mengakses cahaya matahari dari pagi sampai sore, kecuali malam ya. Dan itu akan selalu ada sepanjang tahun karena kita hidup di Indonesia ya, di garis khatulistiwa, cahayanya selalu ada gitu. Selama 12 jam kan, 12 jaman. Jadi itu kita bisa sangat manfaatkan gitu. Nah, untuk cahaya matahari sendiri, eh, ada jam-jam di mana menurut aku pribadi dan ketika aku kuliah pun didoktrin oleh dosenku, aku dulu kuliah di jurusan fotografi, eh, ada jam-jam di mana yang di cahaya matahari itu akan jadi cahaya yang paling ideal ketika memotret, yaitu di jam pagi dan sore. Kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 8. Kalau sore itu dari jam 4 sampai jam 5 sore. Kenapa gitu? Kenapa di jam ini? Karena cahayanya tuh akan lebih lembut. Jadi sebenarnya kita tuh bisa memakai cahaya matahari, tetapi kalau dia terlalu keras cahayanya, nanti ketika kita memotret produk kita, yaitu adalah buku, dia akan menciptakan kontras antara bayangan dan sisi terang yang sangat tajam gitu. Jadi kesannya kurang bagus. Nah, kita tuh pengen cahayanya tuh lebih tersebar merata, lebih lembut, lebih even, lebih apa ya, lebih halus gitu, dan tidak terlalu kontras karena hasil fotonya akan lebih lebih bagus dan terlihat. Dan yang paling penting adalah ketika nanti kita ngedit, aku nggak tahu sih mau sekalian ketika motret apakah mengedit fotonya atau tidak, tapi kalau aku biasa aku edit. Kalau dengan cahaya yang udah kayak gitu, yang tadi di jam-jam sekian, itu biasanya warnanya itu nggak akan terlalu banyak yang harus diperbaiki ketika diedit. Gitu. Jadi menurutku itu yang paling ideal. Makanya kita menghindari cahaya yang di siang hari ya, karena dia terlalu keras. Terus, nah ini karena di rumah, mama sekalian kan pasti memotret di sekitaran rumah aja. Dan aku sebenarnya menyarankan sekali untuk memanfaatkan jendela ya. Kalau di rumah punya jendela yang punya akses cahaya yang bagus, bisa dimanfaatkan, bisa dipakai. Karena jendela itu sebenarnya, tadi aku bilang kan kita butuh cahaya yang
dia merata persebarannya. Nah, jendela ini sebenarnya sudah berfungsi sebagai diffuser. Kalau kita bilang diffuser, bahasa awamnya adalah filter cahayanya. Jadi cahaya itu nggak akan langsung syung gitu ke produk, jatuh ke produk, tapi dia disebar dulu, kemudian nanti aku akan kasih lihat contohnya. Kemudian dia baru setelah dia sudah disebar, dia sudah terfilter, tidak terlalu keras banget, baru kena produknya. Nah, itu namanya diffuser. Diffuser tuh kalau secara profesional ada alatnya sendiri, tapi kita sebenarnya bisa pakai benda-benda yang ada di rumah. Ketika bahkan sebenarnya eh, kalau misalnya di cahaya window lighting atau cahaya yang datang dari jendela itu sebenarnya juga sudah terdiffuse oleh kaca jendelanya sih, atau mungkin kalau punya gorden yang tipis gitu itu juga dia sudah berfungsi sebagai diffuser gitu. Jadi bisa dipakai, dan benda-benda yang bisa dipakai selain itu adalah gorden tipis atau kain gitu. Nanti nanti aku kasih lihat beberapa contoh. Dan syaratnya sebenarnya satu, dia harus berwarna putih netral. Kenapa? Karena kalau dia berwarna bukan putih, nanti cahayanya itu kan akan terkena tint atau kena eh, pengaruh dari warna diffusernya itu atau benda yang dipakai itu. Jadi nanti produknya warnanya akan geser gitu lah intinya. Kalau misalnya punya kain atau kertas yang cukup tipis untuk dipakai buat filter gitu bisa digunakan asal warnanya putih gitu ya. Terus ya tadi jangan gunakan cahaya langsung yang di luar tetapi terfilter dari jendela atau window lighting supaya lebih lembut. Nah, untuk window lighting aku punya tips yang nggak harus dipraktekkan tapi tips yang kalau misalnya belum disadari. Tipsnya adalah menggunakan jendela yang menghadap selatan atau utara, karena cahaya yang masuk biasanya lebih merata dan tidak berupa cahaya langsung yang berpotensi menciptakan bayangan tajam. Kalau misalnya jendelanya menghadap ke timur atau barat, matahari itu kan bergerak dari timur ke barat ya. Kecuali kalau kiamat gitu dari barat ke timur. Di hari-hari biasa kan dia bergeraknya dari timur ke barat. Biasanya kalau jendelanya menghadap timur atau barat, itu kan dia akan langsung kena masuk aja gitu cahayanya, nggak ada filter apa apa. Tapi kalau misalnya jendelanya menghadap di selatan atau utara, yang masuk dari cahaya yang masuk itu bukan dari langsung mataharinya, tapi udah dibelokkan gitu lah intinya. Dia tidak langsung gitu, dia akan lebih merata. Kalau misalnya punya jendela yang cukup oke, yang cukup bagus untuk eh, memasukkan cahaya, menyediakan cahaya gitu, dan ada di selatan atau utara rumah, mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, ini contoh yang aku bilang tadi, kenapa kita sebaiknya memotret di jam-jam kayak tadi pagi tuh, jam 7 jam 8 jam 9 sebenarnya masih oke lah. Atau sore jam 3 jam 4 gitu ya, jam 5 juga masih oke. Kalau misalnya eh, mama-mama ini memotret dengan kamera HP, terus di jam yang siang, misalnya jam siang tuh jam 12 jam 1 cahayanya itu akan langsung kena benda dan langsung tercipta bayangan atau shadow yang sangat kuat tuh. Kalau di jeruk ini yang sebelah kiri kelihatan kan di bagian belakang jeruknya tuh ada kayak bayangan hitamnya tuh gede banget dan terlihat jelas banget. Sementara kalau kita menggunakan cahaya yang lebih lembut di pagi atau sore hari, dia akan lebih lebih merata aja gitu. Apalagi kalau misalnya kita pakai diffuser, dia akan jadi produknya itu akan jadi lebih pop gitu. Dia akan eh, kesannya lebih bersih, lebih profesional mungkin. Jadi kayak tidak terlalu kelihatan banget kontrasnya. Dan ini kalau misalnya kita mau edit nih, yang bagian kanan ini putih, yang putih biasa. Kalau misalnya kita mau post produksi, kita mau edit nambahin keterangan atau kecerahan, kecerahan atau mengurangi kecerahan atau menambahkan kecerahan, dia akan sangat mudah. Kalau misalnya foto dia gelap, agak gelap, itu masih gampang untuk diterangin dibanding foto yang terlalu terang digelapin dikit. Jadi mending kalau motret itu fotonya tuh kalau misalnya tidak memungkinkan dapat yang ideal, gelap dikit itu nggak apa-apa karena diedit itu nanti akan lebih mudah untuk diterangkan dibanding terlalu terang. Lanjut ya. Nah ini contohnya window lighting. Teman-teman, ya mau bisa lihat di sisi sebelah kiri.
Ini ada yang namanya diffuser. Diffuser tuh kayak gini nih bentuknya. Jadi di belakangnya ada jendela, kan masuk nih cahaya dari jendela. Nah, kemudian supaya jatuh ke objek-objeknya ini mbaknya modelnya ini, jatuhnya lebih merata di kulitnya nanti, dikasihlah pembias ini atau si filter yang kami biasa sebutnya diffuser gitu. Ini dijual dan aku nggak tahu sih harganya berapa. Cuma kalau misalnya nggak nggak harus punya gitu. Kalau misalnya mau mencoba versi yang lebih murah dan terjangkau, mau bisa menggunakan kertas kalkir. Kertas kalkir ini di Shopee lumayan murah. Ini kertasnya bisa aja ditempel aja di kaca jendela, kemudian produknya bisa ditaruh di meja gitu, terus difoto gitu. Jadi nanti apa bukunya bisa hasil foto bukunya tuh bisa lebih merata. Atau bisa juga menggunakan tirai dari kain yang tipis warna putih ya. Syaratnya tadi ya warna putih supaya dia warna produknya nanti tidak geser. Kertas kalkir atau kain tipis putih bisa dipakai. Kemudian, Berarti dia nutupin mm-mm. cahaya sumber yang buat motretnya ya kayak kan? Iya, jadi apa? Tidak langsung kalau misalnya tadi jendelanya ada di selatan atau sorry di barat atau timur doang, kita bisa pakai bantuan diffuser ini untuk memfilter cahayanya juga jadi tidak terlalu keras. Atau mungkin memang cuma bisa motret di siang hari nih, pas cahaya lagi keras-kerasnya gitu. Sebenarnya bisa menggunakan diffuser ini untuk membuat cahayanya nggak seharsh atau sekeras itu, jadi lebih lembut. Ini sebenarnya mengakali sih, cara mengakali. Nah, kalau misalnya mau dipakai di waktu yang ideal, yang tadi aku bilang jam 7 sampai jam 9 atau jam 3 sampai jam 4, juga bisa. Jadi nanti sama sih, fungsinya supaya lebih soft gitu. Yang Nah, kalau cahaya masuk. misalkan Mm-mm. di outdoor perlu nggak sih kan kita bawa kertas kaki atau kain gitu kalau di outdoor ya? Yang konteksnya di outdoor gitu perlu nggak sih Kak? Bisa, kalau mau. Taruhnya di mana Kak? Bisa. Jadi apa namanya bisa dipakai di outdoor maupun indoor ya. Cuma kan aku kayak mikirnya mau pasti kalau mau trade buku yang biasanya ada di kontennya Kido pasti kan di dalam rumah gitu kan. Saya kalau mau di outdoor gampang sih. Tinggal ini kalau dulu tuh apa namanya pakai meja. Aduh aku nggak punya gambarnya tapi meja terus atau kursi yang landai ya permukaannya landai. Terus kertasnya ini belinya yang semeter gitu. 1 meter tuh dulu aku beli kayaknya 20 ribuan ya di Jogja, dua puluh Taruhnya lima di dua mana puluh. Kak? Misalnya kita motretnya Nah, di itu nanti depan ya. ditaruhnya kayak apa sih kayak dari mejanya ke atau kursi yang landai itu ke tembok. Jadi naruhnya tuh nanti bentuknya swing 90 derajat tapi nggak ditekuk yang ada bekas tekukannya ya. Paham nggak ya, Kak? Jadi Sama maksudnya kayak gambaranku. ditaruh di atasnya gitu Kak. Ditaruh di atasnya gitu nggak? Iya bisa kayak gitu. Mungkin bisa minta bantuan orang ya. Cuma kalau aku Kanan sih kiri. nggak harus kanan kiri. Jadi kan fungsinya supaya lebih merata persebarannya gitu kan. Kalau mau ya bisa kayak 90 derajat gitu atau dimiringin dikit dan nanti bisa minta tolong anak atau siapa pegangin. Jadi nanti motretnya sumber cahaya kan lihat dulu sumber cahayanya di mana kan. Berapa derajat gitu. Misalnya jam 3 sore berarti cahayanya kan ada di barat tuh. Di barat terus eh dia ada berapa derajat tuh mataharinya dari ini di luar ya konteksnya kalau di luar mungkin sekitar sebelum 90 kalau 90 derajat kan pas banget tuh ya di jam 12 siang. Kalau jam 3 sore mungkin agak miring gitu kan 45 derajat 50 60 55. Nah, kamu naruh filternya itu untuk menghalau si sumber cahayanya ini, si mataharinya ini ya udah jadi kayak minta tolong dipegangin atau gimana Oh sama Kak, orang liatin ke di arah belakang. mana cahaya yang kencangnya gitu ya Kak? Harus mengikuti sumber cahaya karena kan dia fungsinya untuk ini kan menyaring gitu. Makan Jadi cahayanya kayak dari samping nih Kak, berarti dihalauin mm-mm. gitu. Gitu Iya ya. betul. Kayak ini kan jendela kan, yang di sini Ah, jendela ini kan sumber cahaya satu-satunya di ruangan ini, di kamar ini adalah dari jendela kan.
ya udah berarti eh, kita memanfaatkan sumber cahaya ini karena kita tidak punya lampu. Jadi ya udah di jendelanya ini, sorry, eh di jendelanya ini ditempel atau dipasang si diffusernya itu. Nah, kalau di sini dia kayaknya pakai diffuser profesional yang bisa ada yang digantung aja sih, dia cuma digantung karena nggak punya asisten kan. Objeknya itu ada di balik atau setelah diffusernya. Karena cahayanya ini kan dipakai untuk menerangi objek. Cuma kita nggak mau cahayanya itu terlalu keras, makanya dipasang diffuser. Objeknya di depannya gitu, di depan sumber cahaya yang sudah terdiffuse gitu. Diffusernya ini bisa diganti dengan kertas kalkir atau kain putih tipis. Kalau misalnya di jendela sudah ada gorden putih yang nggak terlalu tebal, bisa dipakai juga gitu. Gitu. Kalau di luar ruangan ya udah tinggal melihat cahayanya mataharinya di berapa derajat sih. Nah, di situ nanti kita taruh diffusernya di arah datangnya cahayanya, kemudian baru produknya itu di bawahnya gitu. Lanjut ya. Kalau berhasil berarti cahayanya jadi nggak terlalu kenceng gitu ya Kak ya. Iya, jadi dia bisa lebih even kayak si jeruk ini nih. Nggak Kalau terlalu nggak kayak diffuse kan dia keras banget tuh lighting apa shadow atau bayangan yang terbentuk kan. Karena langsung kena sama sumber cahayanya gitu. Kalau misalnya dia di diffuse, fungsi diffuser kan dia menyebarkan ya, menyebarkan sih. Cahaya itu kan datang dari matahari masuk ke bumi. Ini sampai jauh banget. Masuk ke bumi itu kan dia terpantul oleh partikel-partikel, entah itu partikel air di udara gitu kan macam-macam ya, debu, polusi dan lain sebagainya, baru jatuh ke kita gitu kan. Nah, diffuser itu sebenarnya untuk apa, memantulkan memantulkan partikel cahayanya itu, jadi lebih lebih soft gitu. Jadi nggak semua langsung kena objeknya gitu, gitu. Kayak gini. Nanti mungkin eh, kapan-kapan gitu ya kali kalau misalnya mau belajar ini di YouTube banyak banget kok cara menggunakan diffuser, tapi cari aja yang DIY kayak kertas kalkir gitu pasti ada nemu. Oke, lanjut ya background. Tadi kita udah ngomong panjang lebar soal cahaya karena itu adalah yang paling fundamental dalam foto ya. Karena ya tadi itu kalau ngomongin fotografi pasti harus ngomongin tentang cahaya. Nah, karena kita memotret buku yang mana adalah sebuah produk, tentu saja kita harus memikirkan penempatan bukunya dan posisinya dan elemen-elemen di sekitar buku. Dan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah background. Nah, untuk buku itu sebenarnya kalau menurutku pribadi, background yang paling aman dan netral adalah benda putih bertekstur yang tidak memantulkan cahaya. Bisa spray, kasur, sofa, tembok, atau kertas. Jadi dia yang doff, bukan yang glossy gitu. Dan yang tidak direkomendasikan misalnya lantai keramik atau kertas yang glossy, misalnya kayak art paper atau eh, apa satunya namanya yang glossy. Ya pokoknya kertas yang permukaannya kayak licin gitu ya. Kenapa? Karena permukaan yang glossy ini kalau misalnya motret nih di lantai keramik, tentu saja akan tercipta kayak distorsi-distorsi karena dia kan memantulkan gambar di sekitarnya gitu kan. Berbeda dengan misalnya kain mori atau spray atau sofa yang biasanya dia lebih doff atau lebih bertekstur. Jadi lebih supaya fotonya selain untuk estetika foto juga supaya fotonya ini menjadi fokus utamanya si bukunya ini menjadi fokus utama di foto tersebut gitu. Nah, jika ingin bermain dengan oh ya juga karena kalau latar putih ini lebih gampang dan praktis sih kayak mikirnya kan mau pasti akan selalu membuat foto ya karena bikin PR untuk bikin konten nih. Terus bikin foto apa ya yang biar kalau jadi banyak nih fotonya nanti di Instagram dia tetap terkesan ada kesinambungan antara satu postingan dengan postingan yang lain. Terus secara apa brandingnya akan lebih bagus juga karena kan orang nanti akan mikirnya siapa sih Instagram yang biasanya motret itu latarnya biasanya putih-putih gitu. Nah, itu bisa muncul tuh nama mama. Jadi dia lebih praktis gitu.
warna putih gitu. Lalu jika ingin bermain ke background warna juga bisa, tapi usahakan warna yang dipakai itu memiliki kesenadaan dengan buku. Nanti aku kasih contohnya. Atau kalau mau memakai background berupa warna itu juga bisa dengan warna-warna netral atau mute, kayak abu-abu, coklat muda, atau beige. Bisa juga gunakan background sekitar yang dirasa sesuai dengan isi buku. Misalnya kalau buku tentang tumbuhan, backgroundnya bisa berupa tanaman. Kita lanjut ya, biar aku kasih lihat contoh. Nah ini foto buku yang latarnya putih. Sebenarnya putih itu kayak udah standar estetika ya. Kalau kamu pakai latar putih biasanya nggak banyak hal yang harus diperbaiki karena selain putih itu dia punya sifat memantulkan cahaya, tapi tidak yang kayak beneran bukan memantulkan ya, menyebarkan cahaya kan dia sifatnya kayak kalau kamu sinari dia akan cahaya itu akan menyebar merata gitu ya. Terus dia juga lebih terkesan bersih, estetik gitu. Dan gampang karena ya udah kalau pengen latarnya putih tinggal pakai apa yang ada di rumah, misalnya ada jilbab atau ada kaos atau ada spray yang emang udah latarnya itu gitu. Jadi nggak usah beli-beli barang baru dan juga bisa konsisten eh, visualnya gitu. Visualnya tuh akan selalu konsisten gitu. Misalnya di buku-buku KPG ini kami menggunakan kain putih ya. Dan apa? Jadi ada kesinambungan visual antara satu buku dan buku lain gitu. Kemudian, nah ini warna latar. Sebenarnya tadi aku bilang kalau misalnya Mama ingin mencoba menggunakan background dengan latar yang berwarna, itu juga oke. Tapi mungkin bisa dicoba warna-warna yang punya kan ke apa ya kehubungan dengan covernya. Nah ini misal di Motherhood karya Sheila Heti, buku punya Sheila Heti ini kan dia pakai warna olive ya. Tapi di buku yang paling atas tuh kayak anggurnya sama bagian bawahnya itu ada pink. Jadi backgroundnya juga ada menggunakan warna pink gitu. Dan yang lebih bagus sebenarnya kalau kita ngomongin color theory itu panjang sih. Cuma kayak hijau sama pink ini kan sebenarnya dalam roda warna itu kan warna yang saling bertolak belakang atau komplementer gitu ya. Jadi ketika disatukan dia jadi kayak pop gitu. Si bukunya jadi pop, dia terkesan fun, terkesan modern gitu dan bukunya juga karena warnanya hijau dengan latar pink dia jadi fokusnya orang-orang akan langsung ke situ gitu. Terus yang di tengah ini misalnya Alice in Wonderland sama juga teorinya warna belakangnya kan biru, tapi biru sama hijau ini kan sebenarnya ada hijau sedikit dan biru sedikit. Biru sama hijau itu kan sebenarnya berbagi shade warna yang mirip gitu ya. Dan tadi aku bicara soal apa namanya eh, warna komplementer biru sama pink itu juga biru sama pink itu juga saling berlawanan atau komplementer gitu. Jadi ketika digabungkan yang tercipta adalah bukunya tuh jadi lebih eh, lebih menonjol aja gitu. Karena latarnya berbeda jauh dengan pink. Tapi untuk memakai warna yang saling bertolak belakang ini harus ini ya harus jeli sama teori warna ya. Dan kalau ngomongin teori warna mungkin bisa panjang banget dan akan sangat membosankan kalau buatku. Jadi mungkin Mama nanti bisa cek aja gitu kayak teori-teori warna dasar gitu. Nah, yang di paling kanan ini warna latarnya kan merah. Terus buku-bukunya juga ada unsur merahnya. Jadi dia lebih terkesan apa ya, seharmonis, harmonis dan senada gitu antara satu dan yang lain. Jadi kalau misalnya mau bermain background dengan warna, diperhatikan dengan cover bukunya gitu. Apakah ini kalau pakai background warna ini, covernya masuk nggak ya gitu ya. Lanjut. Nah, sorry ya. Yang kedua ada contoh latar sekitar. Misalnya nih di buku yang petualangan di alam. Ini kan buku Kido yang sudah pasti ngomongin tentang berpetualang di outdoor ya, di luar ruangan yang banyak pepohonan gitu.
Kemudian diberi latar pepohonan juga kayak hutan, tapi mungkin bukan hutan juga ya karena ada kayak jalan setapak kecil. Jadi nyambung gitu. Ada kesinambungan antara bukunya sama backgroundnya dan jadi lebih ada ceritanya gitu. Orang pemirsa akan dapat clue. Oh, jadi mungkin bukunya ini ada jalan-jalan ke hutan nih, atau ada pengetahuan tentang tumbuhan kah, gitu-gitu. Ada ada rasa apa ya, rasa penasaran gitu. Apa ya yang bakalan diobrolin dalam bukunya gitu. Karena ada clue yang diberikan lewat latarnya gitu. Terus yang di tengah misal kalau misalnya mama sekalian nih pengen motret banyak buku, tapi mungkin sumber cahaya ini cuma di jendela atau pintu yang kecil, kita bisa kita bisa juga loh bermain apa antara bayangan dan cahaya kayak gini. Jadi kalau dilihat kan di sebelah sini ini terang nih. Nah, sebelah sini tuh gelap. Sebenarnya aku nggak bilang kontras bayangan yang terlalu keras itu jelek ya. Cuma kadang kita tuh harus jeli untuk bisa melihat kalau misalnya dibentuk seperti apa dia akan bagus gitu. Nah, di sini tuh menurutku jadi oke karena ada kesan kontras yang jangan-jangan di sebelah sini bukunya ceria-ceria tapi yang sebelah sini bukunya agak dark nih atau agak suram nih. Eh, apa perbandingan seperti ini itu mungkin bisa dimain-mainin dengan buku-buku Kido juga. Jadi kayak buku-buku cerita misteri misalnya nih ditaruh di sebelah yang gelap, terus buku-buku yang kesannya ceria ditaruh di sisi yang terang gitu. Nah, di sini yang dipakai ini kan kayaknya cuman selimut atau kain ya, terus dibentangkan aja di lantai dan dikasih tanaman. Seperti yang aku tadi bilang, eh, properti gitu, soal properti yang bisa dipakai yang ada di rumah aja gitu. Nah, tanaman tanaman mungkin di rumahmu banyak ya, jadi bisa dimanfaatkan gitu. Jadi ya udah kesannya tuh kayak ini tuh difoto di sebuah rumah yang didiami manusia. Jadi ada kesan homey dan kesan oh orang-orang tuh juga orang-orang yang rumahnya juga sama kayak mereka juga pembaca buku gitu. Juga memotret bukunya dengan benda-benda di sekitarnya gitu. Terus yang di part ketiga yang paling kanan ini bisa dilihat dia pakai window lighting kan. Di sini tuh ada jendela, di sini ada jendela dua. Terus ya udah difoto ketika sore atau pagi sih kayaknya. Nah, kemudian yang difoto bagian punggungnya aja. Jadi sebenarnya bisa juga seperti ini. Nggak harus selalu foto itu dari atas ya, kayak di tengah ini kan dari atas nih. Nah, dia bisa juga foto bagian punggungnya aja dan ada bayangan kecil itu juga nggak apa-apa. Tapi lihat di sini kan bayangan jadi lembut ya. Nah, foto yang seperti ini itu kesannya jadi lebih personal aja karena diambil di sebuah ruangan yang mungkin familiar juga bagi orang-orang. Kayak ada di, aku juga punya ruangan kayak gitu loh. Ternyata buku ini tuh dibaca ya di rumah gitu. Nah, kalau dilihat di luar itu kan terang banget ya, tapi ketika sudah jatuh ke dalam ruangan tuh jadi nggak terlalu keras bayangannya gitu. Itu yang aku bilang tadi sebagai window lighting ya, dia sebenarnya udah terfilter dengan sendirinya dengan kaca. Cuma kalau misalnya mama sekalian mau nambahin diffuser kayak yang tadi aku bilang juga bisa. Gitu. Nah, ini jadi kesannya kan lebih lebih apa ya, lebih homey, lebih estetik, tapi apa adanya, humble lah kesannya tuh. Gitu. Nah, terus tadi kalau misalnya mau mencoba dengan warna, tapi misalnya nggak mau warnanya tuh terlalu ngepop atau pokoknya maunya warna yang netral-netral aja biar nanti kalau misalnya udah kekumpul nih kontennya banyak jadi bagus gitu warna-warni tapi dia nggak terlalu kontras antara satu sama lain dan nggak terlalu apa berantakan lah kesannya kalau kita nggak kontrol warna itu kan kadang dia terkesan berantakan gitu ya terkesan eh, tidak dipikirkan antara kombinasi warnanya. Sebenarnya cara yang bisa dipakai selain tadi pakai latar putih aja yaitu dengan warna-warna yang netral. Nah, di sini nih kita bisa lihat fotonya itu menggunakan warna beige gitu kan. Jadi eh, meskipun warna dia dia berwarna, dia tidak terlalu
mengganggu buku-bukunya. Dan sebenarnya buku-bukunya pun nggak terlalu punya unsur warna yang sama dengan latarnya. Cuma karena memang warnanya mute, latarnya itu mute, warnanya netral gitu, jadi kayak tetap masuk gitu. Di tengah juga kelihatan kan, ini warnanya abu-abu. Terus abu-abu tonnya ada dua abu-abu nih, abu-abu tua, abu-abu muda, putih-putih, ivory keabu-abuan. Ditemani cangkir dua yang warnanya lebih ngepop, nih emas, terus di sini biru. Nah, bukunya di sini nih warna oranye. Meskipun ada properti di sini dan di sini, karena dia warna oranye dan letaknya di tengah dengan latar yang mute itu, dia tetap lebih apa? Tetap lebih keluar gitu loh, tetap lebih jadi fokus perhatian dari fotonya. Kemudian di slide ketiga, di foto ketiga, warnanya olive gitu kan, olive kehijauan. Nah, bukunya banyak nih, bukunya banyak, terus tiap-tiap buku warnanya beda-beda kan. Ada yang biru merah, ada yang kuning, ada yang merah hitam gitu. Tapi rasanya tuh tetap masuk. Kenapa? Karena eh, meskipun dia olive, dia tuh olive yang netral gitu, bukan olive yang hijau, bukan hijau yang stabilo atau hijau yang terlalu neon gitu ya, tapi hijau yang mute gitu. Jadi buku-buku ini tetap bisa masuk di warna seperti ini. Warna-warna mute, warna-warna netral ini juga bisa dipakai. Dan di mana bisa dapatkan warna-warna ini, kita bisa pakai tembok atau lantai. Kalau misalnya ada lantai atau apa meja, meja yang warna-warnanya mute kayak gini itu bisa dimanfaatkan, atau mungkin tembok di rumah dipasang rak kayak gini itu bisa dipakai, atau mungkin kalau mau beli kertas yang warna-warna seperti ini itu juga bisa gitu, di Shopee atau di Tokopedia. Lanjut, nah ini properti aku lihat di Mama-Mama Rebahan, eh, banyak foto-fotonya yang di kolaborasi dengan Gido itu kan banyak yang memakai properti ya. Dan aku sih melihat udah oke penggunaan propertinya sudah tertata dan tetap tidak apa ya, tidak terlalu terkesan berantakan gitu ya. Masuk aja harmonis aja gitu. Tapi catatanku buat yang mungkin mau mencoba untuk menggunakan properti, yang pertama itu jangan ketika menggunakan properti jangan sampai properti itu malah mendistraksi dan merebut point of interest atau si bukunya itu. Jadi jangan sampai bukunya ini kalah nih sama properti yang ada di sekitarnya. Dia tetap harus jadi yang paling menarik perhatian. Terus dan si properti ini hanya pendukung. Yang kedua, bisa gunakan benda-benda umum yang ada di rumah. Pensil warna, cangkir kopi, tanaman, boneka. Jadi nggak perlu harus beli apa gitu di mana. Kalau misalnya di rumah, coba perhatikan aja apa sih yang ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu bisa dipakai gitu ya. Nah, ini contohnya. Di buku yang ini nih, misalnya The Green Roasting Tin, Vegan and Vegetarian One Dish Dinners. Jadi ini buku tentang memasak makan malam vegan gitu ya. Nah, dia dilihat kan latarnya dia pakai mute nih, abu-abu juga. Terus properti yang dipakai ya yang berhubungan dengan bukunya. Bukunya ini kan tentang memasak ya. Jadi ada kayak alat makan nih, ada piring, sendok, serbet, terus kemudian ada eh, apa bahan masakannya, si cabe, bawang putih gitu. Jadi meskipun ada propertinya, bukunya ini tetap di tengah dan kayak, oh, aku pengen tahu deh ini bukunya judulnya apa sih, kenapa pakai properti kayak gini. Jadi propertinya itu malah mendukung si bukunya ini, bukan merebut point of interest dari foto ini gitu. Terus yang di tengah ini Celia Powell, judulnya Letters to Gwen John. Ini buku tentang kehidupan seorang seniman perempuan, pelukis. Dan properti yang dipakai ada kuas, ada cat, tub yang udah dipakai, nih tubnya udah kering gini kan, udah dipencet-pencet. Terus ada pena, ada surat, kayak mungkin di dalam buku ini dia berkorespondensi juga gitu ya. Nah, meskipun ada properti ini juga latarnya mute ya, BG kekuningan mute.
Meskipun propertinya banyak, dia tetap jadi yang paling utama gitu. Karena properti ini bertugas hanya untuk mendukung gitu. Terus di postingan ketiga, judulnya Pius, Pus. Aku kurang tahu sebenarnya ini bukunya tentang apa, tapi kalau dilihat dia pakai warna yang cukup berani ya, latarnya kayak kuning terang gitu. Kuning terang. Dan covernya bukunya ini kan sebenarnya colorful ya, banyak doodle-doodle atau ilustrasi-ilustrasi macam-macam di covernya. Ada sih warna kuningnya dan itu nyambung kan di backgroundnya. Terus menggunakan juga properti-properti tambahan, ada pena, ada kertas dan lain-lain. Yang warnanya senada dengan eh, doodle-nya. Jadi ada hijau yang mirip, pink yang mirip, biru dusty blue yang mirip juga. Jadi saling berkesinambungan dan rasanya tuh sangat harmonis gitu karena antara properti, antara background, antara buku itu saling mendukung menciptakan estetika foto yang manis dan indah gitu ya. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya teman-teman dari foto-foto yang tadi aku kasih lihat ke teman-teman semua, ada satu hal yang mirip sebenarnya antara satu dan yang lain, yaitu foto-foto yang aku perlihatkan ini rata-rata kesannya minimalis. Jadi dia tidak terlalu banyak apa ya, penggunaan properti dan bisa diterapkan dengan bahan-bahan yang sedikit, tidak perlu menggunakan macam-macam perintilan gitu ya. Kenapa? Karena aku merasa mama-mama kan pasti sibuk ya di rumah, kayak pasti dari pagi sampai sore sampai malam tuh ada aja kerjaannya gitu kan, ada aja yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya mau motret harus masih mikirin, aduh ini mau motret nih latarnya ini, terus nanti propertinya apa ya, mau ditambahin mainan atau apa gitu macam-macam kan pasti bingung ya, apalagi kalau belum terbiasa nih dengan menentukan properti mana ya yang kira-kira eh, cocok dengan buku ini gitu. Itu kan pasti memakan waktu dan tenaga. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mama-mama mau mencoba dan belajar. Hanya saja jika di saat-saat yang biasa mungkin dengan foto-foto yang minimalis saja itu sudah cukup bukan cukup ya, sudah bagus kalau kita tahu cara memanfaatkan apa yang kita punya gitu. Ada jendela, ada cahaya, ada sumber cahaya, ada mungkin background yang bisa dipakai misalnya spray atau kasur gitu. Kemudian ya udah HP yang kameranya cukup mumpuni itu sudah sangat membantu dan sangat bisa dipakai gitu. Jadi jangan takut dengan foto-foto minimalis, jangan takut dengan foto-foto yang tidak terlalu banyak perintilan karena itu bisa jadi senjata untuk membuat ciri khas foto mama-mama sekalian. Dan di foto-foto kayak gini mungkin kalau diperhatikan dia tidak banyak yang terjadi ya, tidak banyak perintilan, tidak banyak benda, tapi bukunya tetap menjadi apa tetap terkesan elegan, tetap terkesan mahal, terkesan bagus gitu ya. Juga karena memanfaatkan white space atau ruang kosong. Ruang kosong itu kalau dalam desain atau dalam visual itu adalah ruang di mana kamu disediakan oleh orang yang membuat ya kalau misalnya mama-mama sebagai fotografer ya sebagai fotografer disediakan oleh fotografer supaya pemirsanya ini bisa eh, fokus sama point of interest atau objek utama dalam foto. Di sini misalnya bisa dilihat ada ruang kosong di bagian atas dan di bagian bawah gitu. Karena ada ruang kosong inilah maka fotonya jadi lebih pop gitu, lebih lebih em, lebih jadi perhatian. Kemudian di sini meskipun ini antara cangkir ini adalah properti, tapi bisa dilihat di sini ada ruang kosong, di sini ada ruang kosong, ruang kosong. Sama halnya dengan buku ini. Di sini juga ada ruang kosong, ruang kosong. Jadi jangan takut dengan sesuatu yang kosong gitu ya. Jangan takut, aduh ini nanti fotonya terlalu sepi atau terlalu kesannya terlalu apa adanya. Enggak, asal kita bisa paham bagaimana cara membuatnya terlihat elegan dan menarik itu juga bagus gitu. Di sini juga kelihatan kan banyak banget ruang kosongnya sebenarnya. Masalah komposisi dan penempatan gitu.
Di sini ruang kosong, ruang kosong, ruang kosong gitu. Bisa bermain, senjatanya bisa dengan itu gitu. Asal paham, oh latarnya mau seperti apa, bukunya seperti apa, komposisinya seperti apa. Sudah, lanjut. Kak, Nah ini, itu kalau ya yang soal milih warna background, itu apakah harus dicari yang ada kesamaan dengan cover bukunya gitu Kak? Misalkan covernya ada merah-merahnya, kita coba cari mm-mm. merah-merahnya, atau cover ada pink-pinknya, kita cari ada pink-pinknya. Apa baiknya seperti itu atau gimana ya Kak? Atau untuk mencari ada kesinambungan aja gitu? Sebenarnya sebaiknya memang begitu, karena nanti kesannya jadi lebih lebih harmonis sih. Tapi kalau enggak pun enggak masalah, karena kan kita nggak mungkin ya memfasilitasi setiap buku. Dan kadang buku-buku Kido itu kan menggunakan warna yang cerah-cerah ya, misalnya hijau, yang hijau daun muda gitu, atau merah yang bukan marun, merah yang ngejreng gitu kan, atau mungkin oranye, biru, Kadang-kadang kuning. kalau merah sama Eh, eh, merah tuh kayak, wow, iya. ya kan kayak buku-buku Sherlock kan merahnya merah banget. Iya betul. Bener. Mungkin yang bisa masuk-masuk kayak backgroundnya macam warna-warni bisa pakai buku-buku Kido yang klasik itu, yang abridge gitu, cantik gitu ya. Cuma kalau yang kayak aktivitas balita cerdas gitu gitu kan agak tricky ya, karena ilustrasinya banyak dan itu harus dibuat seperti apa nih gitu. Nah makanya nggak harus selalu menggunakan background berwarna, bisa juga pakai ya udah kain putih aja kayak gini, itu udah sangat cukup. Karena putih itu kan warnanya netral. Pertama dia warna netral, kedua dia memberikan kesan homey, kesan rumah gitu ya. Karena warna putih yang kayak gini, ini kan kalau kita lihat yang kita bayangkan kemudian adalah kasur nih misalnya, atau taplak meja atau sofa yang kayak orang-orang yang melihat tuh mikirnya, oh ini tuh kayaknya ada kok di tempatku, aku juga punya. Jadi ada kesan relatable juga sama audiensnya gitu. Jadi manfaatin aja kalau punya, dan nggak harus kayak gini. Aku sih ngasih, nah ini misalnya nih yang ini yang di tengah, ini kan ya udah ini kain dibentangkan di lantai, terus dikasih tanaman dan ditempatkanlah buku-buku di atasnya. Ini kan sebenarnya bisa ditiru gitu kan, bisa dipakai sama mama sekalian untuk buku-buku Kido yang mungkin akan tricky nih kalau misalnya kita mau memakai cara yang kayak gini misalnya, atau yang ini. Bisa aja pakai yang putih. Nggak harus apa namanya, nggak harus sesuai covernya. Misalnya backgroundnya tuh nggak harus sesuai dengan warna covernya. Apalagi kan kadang kita tuh pengennya, misalnya ada unsur merah nih di bukunya, tapi merah yang untuk background tuh maunya yang mute. Itu kan nggak ketemu, misalnya kita nggak tahu, nggak punya kertas yang warnanya kayak gitu, atau kain yang warnanya mendukung. Malah nanti kalau misalnya cuma punya merah cabe gitu, terus ditimpa sama bukunya yang warnanya juga merah, malah aneh gitu kan. Jadi Takutnya mending malah nggak usah distract dipaksain. ya kak ya, takut distract ya kalau Mm-mm. terlalu banyak warna. Kayak misalkan ini nih kak, kayak ini misalkan misalkan kayak gini nih kak, ini kan kuning kunyit gitu ya kak. Kalau nanti background kuning kunyit kan jadi nyaru gitu ya. Iya betul. Apalagi kalau kita tuh nggak, kadang cahaya mungkin terlalu keras apa gimana, jadi berantakan gitu kan kesannya. Jadi Bisa ya ambil udah, yang warna-warna yang kecil-kecilnya kali gitu ya kak ya. Kan ini bisa ada yang juga. pink, nanti pink atau warna-warna yang kecilnya, atau Sorry, ketekan. mungkin ini biru yang kecil-kecil ya kak. Kayak gini Kali ya. bisa gitu Sebentar. kali ya. Kayak ini ya. Misalnya yang ini. Mm-mm. Merahnya nih kan bisa dari merah yang umum, tapi sebenarnya aku sih nggak menyarankan misalnya buku-buku Kido juga harus ngikutin gini ya, karena misalnya Alice in Wonderland ini kan sebenarnya bisa aja kita cuma ambil hijaunya aja untuk latar, tapi hijaunya jangan yang hijau kayak gini ya, hijau neon. Itu Hmm. juga bisa. Jadi nggak harus. Tapi sebenarnya saranku, mama-mama mungkin bisa nyoba dulu aja, kayak bereksperimen. Hmm. Misalnya pengen mencoba warnanya pakai latarnya pakai warna-warni yang kayak di foto ini misalnya. Aku punya misalnya buku ini ada unsur merahnya di bukunya. Ya udah aku pengen nyoba pakai kain merah yang ada gitu. Dicoba dulu aja. Kita kan nggak pernah tahu hasilnya bakal gimana ya. Cuma kalau eh,
Kalau misalnya takut nih, takut, aduh enggak deh, kayaknya nanti bakalan terlalu ngejreng apa dangdut banget. Bisa pakai warna netral aja, putih, abu-abu, atau biru biru telur asin gitu-gitu, itu bisa gitu. Jadi nggak harus, ya kalau mau nyoba silakan. Cuma kalau kayak mau nyari yang praktis, deh praktis aja lah. Rata-rata semua putih aja biar masuk gitu warnanya. Kayak putih itu kan mana aja bisa masuk gitu kan. Buku apa aja bisa masuk. Itu juga bisa gitu. Kayak gini. Ini kan macam-macam nih warnanya nih. Ada kuning, coklat, kuning lagi, merah, hitam, dan lain-lain. Tapi karena latarnya putih, dia masuk aja gitu rasanya. Tuh. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan Kak Oh iya, dari sorry. Mama Finan ya. Mana ya? Bagusnya kalau foto bersama baca buku, single post aja, atau carousel jadi next fotonya detail bukunya gitu kakak. Mungkin foto mama sama anak gitu ya, Kak. Heeh. Foto bersama itu Oh, bagusnya satu aja fotonya, atau dibikin carousel, tapi mungkin yang belakangnya bukunya sendiri, atau isinya, atau lebih detail tentang buku itu, kayak gimana, Kak? Dari bisa, pengalaman. bisa. Jadi misal kalau konten rebahan kan misalnya dikirimin buku, sebenarnya buku Kido itu menariknya pasti di dalamnya tuh banyak, nggak cuma teks gitu. Ada sih yang cuma teks aja gitu. Cuma tapi kan biasanya nih di dalam buku itu tuh ada ilustrasinya gitu. Ada ilustrasi, ada apa namanya surat gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa di highlight dengan cara menggunakan eh, konten yang carousel. Jadi misalnya nih di depan covernya eh, buku yang bukunya aja, foto bukunya kayak gini, yang Alice in Wonderland. Tapi ketika di swipe nanti akan ada eh, foto lain yang menunjukkan misalnya bagian-bagian yang menarik dari buku itu. Misalnya ada apa ilustrasinya, kemudian ada tempat untuk mewarnainya, ada stiker malah gitu. Itu juga bisa di highlight dengan konten carousel. Atau misalnya ingin foto, nanti masalah foto interaksi ya, aku ada poin selanjutnya. Misalnya pengen buku yang foto yang bareng anak gitu ya. Ya udah, jadi nanti di depan bareng anak. Terus selanjutnya nanti mungkin bisa bukunya doang tapi ada bukan ilustrasi, ada visual tangan anak sama ibunya lagi megang buku gitu-gitu juga menarik gitu ya. Jadi ada rasa koneksi antara ibu dan anak, interaksi antara ibu dan anak juga. Eksplorasi aja, ambil aja foto yang kalian mau yang dirasa pengen dilakukan, nanti setelah itu kan bisa dilihat hasilnya dan bisa dipilih gitu. Nggak harus 10-10, karena kan carousel itu 10 slide ya. Nggak harus 10-10-nya tuh nggak apa-apa. Yang penting yang disuka aja gitu. Banyak banget kemungkinan. Nah, ini misalnya ini tentang interaksi tadi. Sorry, terjawab nggak ya? Udah jawab kok, Kak. Oke, yang foto. Aku nggak tahu sih kalau orang lain bilangnya apa, tapi kalau aku namainnya foto interaksi gitu. Jadi foto buku dengan interaksi itu mampu membuat kesan personal, relate, hangat, dan ada kedekatan. Nah, buku-buku Kido ini kan buku anak ya, semua gitu. Jadi foto interaksi itu bisa berupa foto bersama ketika membaca, atau mewarnai bersama, atau ketika anak itu ngelakuin aktivitasnya sendirian. Nah, misalnya nih ada bunda-bunda atau mama-mama rebahan yang nggak suka muka anaknya kelihatan di medsos, itu juga bisa diakali gitu dengan foto interaksi itu nggak harus selalu menampilkan wajah gitu. Terus bahkan kontak manusia dan makhluk hidup bisa memberikan kesan personal dan hangat. Misalnya tangan sendiri, kucing, anjing gitu. Contohnya tuh gini. Nah, ini namanya tuh aku bilangnya foto interaksi. Ada interaksi antara buku sama manusia. Karena buku itu kan sebenarnya dibuat untuk dibaca manusia gitu kan. Ini produk yang end user atau pemakai terakhirnya, pemakai utamanya itu adalah manusia pembaca. Jadi akan lebih baik ketika menunjukkan buku ini memang betul-betul dibaca dan dihidupkan dengan ya itu beneran dipegang, ada ada aktivitas membaca, ada aktivitas memegang, ada kontak manusia dan makhluk hidup. Karena menurutku itu penting ditunjukkan gitu. Misalnya di sini kalau misalnya punya kucing gitu ya kan,
nggak harus anjing. Di sini ada anjing, terus bukunya itu ditaruh di si anjingnya itu. Ada interaksi antara anjing dan buku. Nggak harus anjing, misalnya mama mau punya peliharaan lain, entah itu kucing yang sering gitu kan kucing gitu ya, atau eh, apa sih yang biasanya dipelihara kelinci. kucing, kelinci, itu Ya juga bisa. bisa gitu. Misalnya bukunya ada yang tentang kucing, ada yang tentang kelinci, itu bisa apa, bisa dimanfaatkan lah binatangnya yang dipelihara itu untuk Kayak Mas dibikin Koki konten. gitu. Kan Mas Koki mungkin Akuarium bisa juga di kan. akuariumnya gitu kan. Terus yang di setelahnya itu ada kegiatan nih membaca antara ibu dan anak nih kan. Ini kan juga kesannya jadi personal dan hangat ya karena ada interaksi nih antara ibu, anak dan bukunya itu gitu. Jadi nggak harus selalu berupa video, bisa juga foto. Ini misalnya mau difoto menggunakan tripod dengan timer gitu atau minta tolong bapak gitu atau ayah gitu untuk memotret juga bisa. Terus di sini kalau misalnya tidak ingin menunjukkan wajah, misalnya anak itu mukanya anak itu privasi gitu ya, bisa dengan cara kayak gini. Jadi membaca tapi wajahnya tertutup. Ini kan juga ada kesan interaksi ya. Jadi bukunya sedang dibaca sendirian gitu. Atau sebenarnya sesederhana ini nih, tangan aja cukup ada visual tangan dan bukunya itu disentuh oleh tangan. Karena tadi itu ya, aku bilang buku itu kan diciptakan untuk dibaca manusia. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada sosok manusia yang hadir dalam foto buku itu. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mama sekalian, eh, misalnya fotonya sudah jadi nih, tapi kayak ingin menambahkan filter atau menambahkan preset-preset yang menurut mama-mama lebih estetik kan banyak itu ya. Biasanya ada yang retro atau ada yang kesannya kayak film-film Wes Anderson misalnya. Itu semua kan bisa dicapai dengan melakukan post produksi atau editing foto. Nah, itu bisa pakai aplikasi-aplikasi di HP yang menurutku oke banget. Ada dua, yaitu Adobe Lightroom dan VSCO. Aku nggak tahu VSCO tuh masih nggak sih. Dulu sih aku sering pakai VSCO ini. Adobe Lightroom ini sangat sering dipakai orang ya. Nah, Canva ini apa? Canva ini bisa dipakai untuk misalnya kalau mama ingin membuat mini blog nggak sih sebutannya mini blog yang misalnya jadi ada foto buku tapi slide selanjutnya nih ada keterangan teksnya juga di fotonya itu. Itu juga bisa menggunakan eh, Canva. Jadi aplikasi-aplikasi yang bisa tersedia di handphone. Ini bisa dipakai dan banyak banget preset yang sudah tersedia atau template yang sudah ada di aplikasi-aplikasi ini. Jadi bisa langsung dipakai kalau ingin mengejar kesinambungan atau keharmonisan antara postingan satu dan postingan lain. Jadi kan kalau Bookstagramer tuh biasanya kalau kita buka profilnya mereka, feednya mereka itu kalau melihat buku-bukunya tuh kayak ini kok sama semua ya, kayak apa eh, vibes warnanya tuh mirip-mirip antara satu postingan dan yang lain. Terus kayak eh, warna-warnanya tuh kayak hangat. Misalnya satu bookstagram dia sering pakai warna-warna hangat yang kesannya hangat di foto-fotonya. Terus yang bookstagramer lain tuh warna-warnanya cenderung lebih cool tone gitu. Nah itu bisa dicapai dengan memanfaatkan aplikasi pengeditan foto ini. Jadi konten-konten kita itu akan bisa rasanya tuh ada apa ya, ada keberlanjutannya, ada kemiripan dan ke ya berkesinambungan antara satu dan yang lain gitu. Dan itu diciptakan oleh kita konsisten, ada konsisten rasa konsisten dari tiap postingan kita. Nah, foto-foto yang tadi aku bilang ini, misalnya mama-mama kan bikin reels ya, bikin reels. Sebenarnya kalau ingin menjaga supaya apa kalau dibuka feednya sama orang itu kesannya konsisten, kesannya kok mirip-mirip semuanya gitu ya. Menjaga itu bisa aja cover untuk reelsnya itu dengan foto gitu. Jadi reelsnya bikin nih, udah jadi. Nanti untuk covernya itu jangan pakai
dari cuplikan reelsnya, tapi memang sengaja difoto gitu. Misalnya reelsnya tentang anak-anak mencoba eksperimen sains gitu kan. Nah, nanti covernya itu bisa difoto tuh pas anak-anak lagi mencoba, ambil angle yang bagus atau mungkin foto bukunya aja, terus itu yang dijadikan cover gitu. Jadi kalau dibuka fitnya tuh kesannya tuh nggak berantakan, kesannya tuh saling harmonis aja gitu antara satu postingan dengan postingan lain, kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari aku, ini slide terakhir. Selesai dari aku. Ada yang mungkin ingin bertanya atau apa, ada pertanyaan di kolom komentar. Nah, ini dari Mom Intan. Aku background foto selalu pakai alas kain putih yang sama itu aja. Hehehe. Nah, itu salah satu yang paling apa sederhana ya, kayak yang paling bisa dipakai ya memang putih karena gampang, kayak semua buku masuk, semua buku bisa di treatment dengan latar putih itu dan nanti kesannya akan jadi konsisten dari satu postingan-postingan lain gitu. Bagus gitu kalau dibuka bersamaan kayak gitu. Terus Momnur, iya ya, kosong aja ternyata bisa sebagus itu. Mm-mm. Jadi mungkin kita harus belajar mencintai kekosongan. Jadi misalnya nih, konten kreator buku anak itu kan cenderung kalau bikin postingan itu ramai gitu ya, kayak fotonya tuh ramai, reelsnya tuh ramai. Nah mungkin Mom bisa mencoba mengambil jalur yang sedikit berbeda, yang lebih minimalis, yang lebih apa lebih ya minimalis. Jadi ada perbedaan gitu antara mom dengan konten kreator lain. Gitu. Begitu Kak April. Oke, Kak. Kalau dari mama-mama sekalian mungkin Ya. ada yang mau sharing atau tanya-tanya kendalanya mungkin terkait pemotretan. Mumpung ada Kak Fitri di sini, misalkan kayak, kok aku gelap terus ya fotonya atau gimana gitu. Dia Silakan. udah 1 jam nggak terasa. Iya. Atau mungkin sambil digeser-geser kali Kak slide itu dari awal ke akhir siapa tahu nanti Oke. ada yang ada ide mau bertanya apa gitu. Tapi ya Kak, kadang-kadang tuh foto Mm-mm. dalam ruangan, udah gitu pas malam hari, di bawah Mm-mm. lampu, udah jadinya ya, udah gelap, terus kayak cahayanya nggak rata gitu ya Kak ya. Iya, Nah, jadi aku tidak menyarankan dengan lampu ya, apalagi lampu di rumah. Kan lampu di rumah tuh kadang putih terang gitu iya. aja kan. Mm-mm. Aku tidak menyarankan sih, karena memang dia kecil, Mm-mm. eh, sumber cahayanya cukup kecil dan kita kadang nggak bisa mengontrol apa putihnya. Jadi terlalu putih atau mungkin ya itu bayangannya tuh jadi fotonya jadi kurang kurang oke lah. Mungkin kalau mau diedit sih bisa, pasti bisa sih kalau diedit. Cuma butuh tenaga dan waktu yang lumayan gitu kan. Jadi mending pakai aja sumber yang paling melimpah yaitu matahari. Oh iya nih Kak, eh Hmm. dia kadang suka ngerasa pengen ada ornamennya, jadi aku tambah dari aplikasi Canva kayak gambarnya gitu. Nggak apa-apa nggak sih Kak? Aku selalu backgroundnya putih atau krem sih. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nggak masalah dengan ditambahin ornamen. Kalau ingin jadi ciri khas gitu ya postingan eh, dari Mama Dia, silakan. Jadi apa? Yang penting bisa diatur aja secara visual dia tetap. Coba aku lihat dulu ya. Misalnya Mama Dia, Hawa, Hawa, Loki, Loki. Nah, ini. Sip. Namanya apa ya, Mom? Sorry, aku cari Iya, beda-beda. Haul namanya. Instagramnya. Mom dia apa, Mom? Klik aja, Mom. Aku cariin. Ketik Dia AWL. Dia dia. AWL. Oh, ini nih. Sudah. Dia Sip. Haul. Double L. Oh, ini ya. Iya, Mom, nggak apa-apa. Kayak stiker-stikeran gitu kan.
Lucu sih. Cuma eh, mungkin yang jadi apa namanya PR dengan memakai stiker itu kadang kan visualnya nggak mirip ya antara satu stiker dan stiker lain. Misal nih yang ini nih yang postingan tentang Little Woman nih. Ini kan di atasnya ada stiker yang gayanya Korea banget nih, dua cewek. Ini kan Korean stiker gitu stylenya. Jadi sama bukunya yang Wah, Kak Fitrinya kok kekik. Bentar ya, teman-teman semuanya. Mungkin ada kendala, tidak sengaja kekik. Iya, sebentar ini Kak Fitri, ininya chargernya apa namanya perlu di charge laptopnya. Oke, sebentar ya, kakak-kakak. Atau Mam mungkin ada yang punya pertanyaan nanti, mumpung ada waktu untuk memikirkannya, kendala-kendala apa selama ini yang berkaitan dengan foto atau motret di rumah. belum. Sorry Mom, aku keluar tadi mati. Aku nggak sadar bateraiku lowbat gara-gara share screen. Kan full, jadi nggak kelihatan. Aku coba share lagi. Sebentar. Oh ini hostnya Mom Vina bisa minta tolong jadiin aku host nggak Mom? Vina Octavia. Biar aku bisa share screen. Mom Vina, kedengaran gak sih suaraku Mbak Pril? Kedengaran kan? Nah, kayaknya nggak sengaja jadi host deh. Mm-mm. Kayaknya nggak sengaja jadi host Nggak deh. apa-apa, aku sambil jawab aja ya yang tadi. Mom Mam dia. dia ya, Mom dia. Mom Vina nanti minta tolong aku jadiin host ya. Co-host, sorry. Eh, jadi kayak kurang nyambung antara ilustrasi di stiker sama di apa namanya ilustrasi di covernya. Covernya itu kan di Little Woman ini misalnya dia klasik gitu ya, tetapi di stiker Korean gitu. Nah, aku pikir mungkin perlu dipertimbangkan soal itu. Sama kalau dilihat-lihat, sebenarnya sini Mom dia sudah mencoba nih menggunakan ya, properti yang ada di rumah, menggunakan latar yang ada di rumah untuk bukunya. Eh, Coba mungkin, tapi apa kesannya itu agak gelap gitu ya. Mungkin dia bisa mencoba untuk eh, pakai kain, kalau punya ya misalnya, kain putih aja biasa, entah spray, entah gorden atau apa. Dan di fotonya pakai, ini kan kelihatan pakai di dalam ruangan aja gitu ya. Coba manfaatin, eh, dimanfaatin dengan apa namanya, cahaya matahari gitu. Jadi nanti dia lebih terang, lebih bright gitu. Di sini kesannya tuh masih agak gelap. Itu, Mom.
Tapi stikernya lucu sih. Beberapa menurutku cocok. Kayak misalnya yang ini nih, yang mengusir para cacing. Ini kan stikernya pakai warna pink juga kan. Kayak bunganya pink. Terus habis itu cacingnya pink, ulatnya juga pink gitu. Terus cacing yang di covernya juga kan lucu ya, pink pink juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Di, yang penting diperhatikan aja secara keseluruhan apakah visualnya ini eh, bisa harmonis atau tidak, nyambung tidak dengan bukunya. Terus ini ada lagi dari Mom Intan. Aku kalau foto atau video biasanya pakai cahaya matahari aja Kak di teras rumah sekitar jam 9 sampai 11 pagi atau sore jam 2 atau 4 sore. Kalau misal kurang cahaya aku edit pakai Snapseed atau InShot. Nah, itu tips juga dari Mom Intan ya. Aku lihat Mom Intan juga cukup konsisten dengan fotonya. Jadi mungkin bisa ditiru ngomong-ngomong sekalian pakai aplikasi sorry pakai latar putih ya kalau Mom Intan tuh tahu aku putih deh aku kayak sering melihat kontennya Mom Intan. Intan suka ini ya jadi kayak tuh ternyata ini di luar rumah ya Mom ya tapi di teras gitu ya jadi kayak eh, nggak terlalu kena cahaya dari luar gitu kan. Terus terasa eh, cukup gitu, mataharinya cukup, cahayanya cukup, tidak gelap, tidak terlalu terang gitu. Jadi cukup. Jadi teman-teman mungkin mama-mama sekalian mungkin bisa meniru di teras aja yang nggak langsung kena eh, cahaya matahari. Dan di jam-jam yang tadi aku bilang, kalau pagi itu bisa mulai dari jam 7 sampai jam 8. Kalau misalnya nggak ingin terlalu keras cahayanya, atau sore jam 3 sampai jam 4. Tapi kalau eh, Mom Intan di sini waktunya agak berbeda. Yang penting adalah tidak langsung kena gitu ya. Kalau aku lihat dari foto-fotonya Mom Intan kan dia nggak langsung kena gitu kan. Jadi rasanya tuh ada kesinambungan gitu antara satu dan yang lain kayak sama gitu feel color atau warnanya atau eh, putihnya gitu tuh kayak konsisten. Soft-softnya gitu ya Kak ya. Kayak Jadi ada tuh rasanya tuh kayak soft white gitu kan. ada soft tapi di matanya juga Hangat. enak liatnya ya Kak, nggak terlalu Hmm, terang, pas aja gitu. Bisa dicoba tipsnya Mom Intan. Oke. Aku sudah jadi host ya. Terima kasih, mungkin maaf ya merepotkan. Aku share screen lagi biar mungkin ada yang bertanya lagi. Hmm. Ada lagi kah yang ingin bertanya Hmm. atau berbagi tips kayak Mom Intan? Mam Intan udah keren-keren ya fotonya Mam Intan ya. Kemarin kayaknya yang ditanyain Mom Intan juga yang latarnya pakai apa Kak? Itu Mom Intan bukan sih? YouTube ya. Nah, mungkin Mom Intan malah bisa menggantikan saya di sini untuk memberikan tips kepada mama-mama rebahan. Mam Intan fotonya pakai HP atau pakai kamera ya, Mam? Penasaran. Nah, ini kan bisa dilihat nih Mom Intan apa namanya? Bahkan untuk cover reelsnya Aja itu Kak, ya kayaknya Mam Intan. mm-mm, Mungkin sekalian mama yang lain gitu. pakai HP biasa Kak, tapi fitku campur aduk sih hehe, nggak hanya buku. Ya, tapi karena dia ada keharmonisan antara visual yang satu dan yang lain tuh, jadi ada warnanya tuh mirip-mirip gitu ya. Jadi rasanya harmonis aja. Apa? Aku tadi mau ngomong apa lupa. Eh, Mau kasih contoh lihat fotonya Mam Intan. oke boleh. Mbak April atau aku? Boleh saja, tapi aku bisa share screen nggak? Oh, aku share screen aja aku aja kali gitu. Stop ya. Tuh kalau mama yang main Mungkin Mom Intan bisa ini unmute terus cerita gitu prosesnya biar lebih Mam Intannya apa? bisa sih. Aku juga bisa belajar gitu. Aku buka Instagram dulu ya. Hmm.
lagi nyusuin anak kak. Oh berarti Oh, ya udah. Atau ini aja unmute, unmute. disabled. Aku mau share disabled. Mungkin jadi co-host dulu. Nih, aku aja Mbak April. Udah aku buka. Tapi kadang ya kak, yang juga jadi Mm-mm. PR itu cover buku yang mantul kak. Oh iya, yang Dove, Glossy ya? Terus sih nih, kayak ini kan ini yang Mm. pas ini kan mantul banget, mantul ini. Iya sih, cuma sebenarnya itu bisa diakali asal nggak langsung kena mataharinya. Jadi kayak tadi Mom Intan tuh, dia apa namanya, nggak langsung di, di bawah sinar gitu kan, tapi di teras yang mana sebenarnya cahayanya tuh udah tersebar oleh misalnya pertumbuhan pohon atau mungkin tembok, dihalangi tembok dari kanan kiri gitu. Jadi yang penting itu nggak, kenapa dia memerlukan cahaya kan karena ada kontak langsung cahaya ke covernya gitu kan, makanya dia ada pantulan. Kalau misalnya kita misalkan dipakai diffuser yang tadi fungsinya untuk meratakan persebaran cahaya atau misalnya ngambil dari sudut yang nggak langsung kena gitu sama cahaya itu sebenarnya bisa. Nah ini punya Mom Intan kelihatan ya. Jadi Lihat. kayak bagus gitu kan putihnya kayak creamy creamy putih. Foto-fotonya tuh kayaknya setauku bahkan untuk Reels itu juga pakai foto ya Mom ya untuk covernya ya. Jadi Katanya nggak yang dari video terus diambil partnya gitu. Jadi lebih bisa dikontrol, diedit dulu mungkin supaya apa? Supaya visualnya secara warna atau eh, vibes-nya itu mirip, baru dijadikan cover. Nah kalau dibuka jadi terkesan ini nih, terkesan rapi dan terkesan. Bahkan sebenarnya kan kalau kita lihat foto-fotonya Mom Intan nih banyak ya propertinya, banyak perintilan di belakang ada pintu, ada bunga, ada kayu, ada tanamannya, ada apa sih kayak bulu-bulu, latarnya pakai bulu-bulu, ada kayak ini pelipat sushi apa sih yang buat bikin sushi itu. ya. Tapi karena ada kesinambungan secara warna, jadi terkesan harmonis. Gitu. Ini ada cat lagi. Kalau Mam Intan abis itu diedit lagi nggak Mam itunya foto Iya nih dibilang nih, iya untuk Reels juga diedit pakai cover foto gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara juga kali ya kak ya. Kalau misalnya kita iya, agak ada senada-senadanya, kita pakai efek-efeknya mm-mm. yang hampir mirip gitu nggak sih kak? Bisa. Jadi tadi aku kan ngasih lihat beberapa aplikasi editing ya. Nah di situ tuh biasanya udah ada preset yang bisa dipakai. VSCO atau Adobe Lightroom, setauku tuh mereka punya preset yang sebenarnya kalau misalnya mau supaya fotonya tuh kayak senada semua, bisa dipakai presetnya konsisten di tiap postingan, di tiap cover reels bahkan atau foto aja gitu. Itu nanti pesannya akan konsisten semua. Pakai apa Terus kak? ini Sorry kak. VSCO atau Adobe Lightroom. Itu kita bisa bikin aja preset sendiri yang personal kita punya kayak nggak bakal orang lain tiru dan tahu. Yang penting kayak aku pokoknya sukanya warnanya agak kecoklatan atau agak kekuningan hangat gitu. Bikin aja presetnya diulik-ulik aja aplikasinya nanti kayak udah dapet yang pas dipakai aja terus. Kata Mam Intan biar bisa lihat kesinambungan atau enggak antar foto, aku pakai aplikasi Unum kak. Jadi Nah tuh tips. Aku aja nggak tahu ada aplikasi Unum. nggak tahu kak. Aku nggak tahu ada aplikasi Oh, Unum. mungkin ini kali ya, kayak uji coba gitu kali ya kak. Ah kalau di posting Apa sih Unum? Coba ya aku cek. Terus ini ada Rose dari Mama bisa pakai Rosdiana. aplikasi Unum tuh. Heeh. Feed saya masih berantakan banget. Kadang terkendala warna dinding rumah yang ngejreng, ruang tamu kuning, teras green Iya, screen. ngejreng ini. Ngejreng ini. Iya, Jogja. Mom, paham banget kan kalau rumah Indonesia kan kita nggak banyak yang estetik kayak rumah luar negeri gitu kan yang warnanya tuh gading-gading, terus habis itu ada kayu, unsur-unsur kayunya gitu kan.
Kita tuh rumahnya ya, rumahku juga hijau-hijau. Kalau orang anak-anak Twitter tuh bilang hijau miskin gitu. Itu rumahku di kampung halamanku tuh gitu. Kayak Juga nggak estetik lah kalau buat foto. Ya, hijau, hijau butuh hijau tau Kak. iya hijau miskin. Kalau di Penton itu orang-orang dulu ngeledeknya hijau miskin. Tapi ya udah jangan dipakai. Bisa aja beli kain, kain wori kayaknya 1 meter murah gitu kan. Dan itu bisa Aku di. suka lihat Kak Fitri juga pakai kain ya yang sering dibentang-bentangin itu kan. Iya, itu di KPG ya, di kantor kami ini ada memang kain yang sering dipakai buat latar, biar sama aja sih semua fotonya gitu. Nah, itu bisa dipakai, Mom. Terus kalau ingin memulai ya, kalau ingin memulai misalnya visualnya aku pengen bikin senada, kayak warnanya pokoknya kalau dibuka fitku tuh jadi bagus gitu, kayak semuanya tuh senada. Nah, itu bisa tuh coba pakai latar yang konsisten nih mulai sekarang, entah itu putih. Kalau aku sih putih tuh paling gampang ya, kayak paling bisa diaplikasikan. Tapi jenis kain tertentu gitu Kak yang kayak enak gitu kan Kak Fitri biasa berurusan Mm, dengan kain yang maksudnya nggak cepet lecek atau mm-mm. apa gitu Kak atau yang nggak Tapi ber kalau kain tuh aku lebih suka yang natural ya. Natural tuh kayak linen atau katun putih mori itu kan kalau nggak salah katun ya. Atau linen yang biasanya buat spray gitu-gitu. Sebenarnya nggak harus bersih, maksud bersih tuh nggak lecek ya. Lecek pun nggak apa-apa. Kayak tadi, sorry aku stop share dulu. kalau nggak lecek disetrika dulu Kak. Kalau mau pakai Misalnya, kalau ada yang kayak apa lucu-lucuan gitu di IG kalau mau pakai bulu-bulu aksennya ajak foto oh iya itu juga nggak apa-apa. Kayaknya tadi mau Intan juga pakai yang bulu-bulu deh. Ya background nggak sih? ya background produk Bentar, aku share dulu. atau mungkin baju ya Kak kemeja tuh mungkin bisa ya Kak ya. Bisa sih, cuma kadang tuh kendalanya pakai baju itu karena dia ukurannya kecil ya. Jadi nggak bisa, kalau kita mau foto agak atas gitu, kanan kirinya kadang udah bocor sama bukan bajunya gitu. Karena baju kan ukurannya kecil gitu. Atau kalau misalkan pas lagi bocornya kan bisa diedit tuh ya Kak ya gak sih diiris-iris. Iya bisa tapi repot. Mending dari awal gak usah pakai yang bikin kita repot lah gitu nanti di post produksi. Ini misal yang tadi yang ini nih, kelihatan nggak? Kelihatan kain Search. Nah, boneka. ini kan kelihatan nih dia sebenarnya lecek kan. Aku tuh nggak masalah lecek karena itu kayak menunjukkan memang ada aktivitas manusia di situ. Dan ini kayaknya kan cuma kain apa ya, selimut atau apa yang dibentangkan, terus ada lecek-leceknya itu nggak apa-apa, asal warnanya itu estetik. Ini kan warnanya jadi kayak kuning-kuning hangat gitu kan. Hangat yang kesannya tuh kayak hangat pagi hari gitu. Hmm. Nah, Bisa seperti itu. cat lagi nih Kak, aku pakai kain bulu boneka Kak, namanya kain rafsur. Nah, ya itu bisa dicoba Mam, sekalian. Tapi kayaknya nggak harus itu juga nggak apa-apa. Coba deh dicek aja di rumah tuh ada apa yang bisa dimanfaatkan. Ada apa ada spray atau mungkin Mm-mm, apa tuh nih taplak meja gitu ya. mm-mm, mm-mm. Atau green screen, green screen. Atau Kalau mungkin mau ngedit green screen, ya jilbab ya itu juga bisa. pasmina yang besar mungkin bisa coba juga Mm. kalau mau eh, mencari background lain gitu. Yang penting intinya adalah selama ada cahaya matahari yang melimpah yang bisa diakses dan udah itu sebenarnya aman. Kayak latarnya itu pakai kain putih aja udah bagus kalau kita punya sumber cahaya yang bagus gitu. Dari dan yang tadi aku bilang jangan yang keras ya. Ketika misalnya jam 12 siang itu kan keras banget tuh nanti shadow-nya akan terlalu kelihatan. Coba cari waktu-waktu di mana cahaya paling lembut gitu. Nah, Oke. itu intinya itu aja. Sama background itu ya putih itu standar. Kalau misalnya pengen mencoba, yang penting sumber cahayanya udah mumpuni dulu gitu. Oh, sama mungkin alasnya harus agak tebel kalau kata Kak Dika. Ya, biar belakangnya tuh nggak transparan kan. Misalkan Kadang misalnya kita,
Ubin Kak. Ubinnya Iya, kelihatan. ubin gitu kan. Tapi kainnya tipis jadi tetap kelihatan gitu. Jadi ya jangan terlalu tipis juga gitu kayak. Iya, bener. Ataupun kalau misalnya tipis yang penting latarnya tuh nggak akan kelihatan banget lah kalau misalnya di foto. Muncul. Hmm. Ada lagi Nah, eh, tuh pernah coba pakai taplak latarnya kelihatan, lantainya kelihatan. aku pernah coba pakai kerudung mama aku. Ingat ya terlalu tembus pandang. Sampai kelihatan di bangku kayu. Iya, gitu deh. Iya. Terus ada pertanyaan apa lagi nih, Mam? Karena sudah jam 3.40 ya, tidak terasa. Karena Iya asik ya, ngobrolnya nih. selama juga aku ngomong. Karena seru sih Kita topiknya ya. hmm. Topik Ya, pembahasan. mungkin sebenarnya lebih seru kalau misalnya kita bisa praktek gitu ya. Cuma kan mom semua beda-beda kota. Jadi aku eh, ngasih ini aja sebagai bekal. Nanti silakan eksplorasi sambil lihat referensi. Misalnya ada bookstagram yang kayaknya favorit gitu visualnya bisa coba ditiru-tiru Mungkin di YouTube sampai juga ada ya, Kak Fitri ada nggak banyak apa keyword akun ya. gitu Kak atau akun mungkin yang ngajarin tentang fotografi buat orang awam gitu Kak? Mungkin. Mm, aku sih kalau apa eh channel nggak ada kebetulan, tapi kalau keyword coba aja cari eh, homemade produk fotografi gitu. Nanti biasanya banyak. Atau sebenarnya di Reels pun banyak banget kayaknya akun yang nge-share tips-tips foto yang apa kayak terjangkau untuk orang biasa yang nggak harus punya alat-alat foto gitu kan. Yang banyak kok kayaknya di Reels yang suka nge-share gitu. Tapi kalau di YouTube coba aja cari homemade photography trick gitu atau tips window lighting fotografi misalnya gitu with phone. Nah, kayak gitu pasti nanti muncul banyak banget. Aduh, banyak banget ya ternyata yang bisa diulik dari foto ya Kak. Mm, dan Banyak. itu sebenarnya bisa diaplikasikan juga nanti kalau mau bikin video. Oke, ih seru banget. Ternyata seru sekali nih. Di jam tiga Lihat nih empat cahayanya sudah mengenai wajah. ya. Estetik itu kan estetik. Ini cahaya 45 derajat nih namanya. Kalau Jadi kayak ada gitu, kalau sekarang waktu sekarang shade-nya. kekerasan apa udah waktu ideal nih Kak? Ini sebenarnya udah ideal, tapi karena ini kan barat ya, itu bisa dilihat tuh mataharinya kena langsung kan dari sana ke mukaku, langsung kelihatan banget nih ada terang banget di sisi sini gelap banget kan. Makanya aku bilang kalau bisa jendelanya tuh cari yang utara atau selatan. Jadi nanti cahayanya tuh datangnya bukan langsung dari matahari kayak gini, ini kan matahari banget. Swing gitu. Wah, Kak Fitri udah mulai ke apa namanya Kak? Apa? Kena matahari tuh jadi silau, kesilauan. Glowing ya mukaku. Kemarin Bercanda saya coba ambil foto buku. ah, Ambil foto buku misteri pakai latar bayangan jendela. Ada masukan kah, Kak? Hihihi. Baru coba. Di kamar hotel yang dapat cahaya kayak gitu, Kak. Maksudnya kamar hotel cahaya kayak gimana, Mam Siska? Coba aku lihat ya, Mam Rusdi. yang sekarang Kak Fitri itu cahaya keras gitu kali. Oh iya. Tapi bisa kalau di hotel kan pasti ada gorden yang bagus gitu kan dia. Yang putih panjang bagus gitu kan. Yang agak apa namanya? Tembus pandang gitu ya. Oh ini ya Mam Rusdi yang Misteri Pantai Mutiara ya. Bagus kok ini, mantap. Nah ini kayak memanfaatkan cerita bukunya. Bukunya ini kan misteri gitu ya. Hmm. Tadi aku bilang soal di awal nih, yang ini, yang jeruk ini, aku nggak bilang foto jeruk yang shadownya keras banget ini tuh jelek. Ini tidak ideal aja kalau kita mau bikin eh, secara secara banyak ya. Misalnya kita kan bikin foto pasti nggak cuma satu dua. Kalau kita content creator, misalnya mau bikin foto kan nggak mungkin cuma sekali ya, pasti berkali-kali. Kalau misalnya bikin fotonya yang kayak kiri itu dia tidak akan dia lebih tidak kalau cuma sekali itu bagus tapi kalau misalnya banyak itu mungkin bagus juga sih cuma kayak lebih aman tuh yang kayak di kanan yang secara pencahayaan dia lebih
merata, bagus gitu, semua kena dan tidak terlalu kontras. Nah, yang sebenarnya boleh juga dan nggak boleh sih, maksudnya silahkan saja kalau ingin mengeksplorasi kayak yang tadi mau Ros dilakukan nih, yang buku Misteri Pantai Mutiara ini dengan biasan cahaya yang garis-garis. Itu juga bagus gitu, karena kita berarti kan melihat, oh ini bukunya misteri nih. Gimana ya cara menimbulkan kesan misterinya ini lewat fotonya gitu. Terus kemudian menggunakan efek cahaya yang kontras antara apa namanya garis shadow dan garis highlight atau cahaya apa sisi terangnya gitu. Jadi eh, nggak apa-apa Mom, silakan eksplorasi sebebas-bebasnya, cobain berbagai hal karena nanti dari situ tuh akhirnya tahu pengen kayak gimana sih aku kalau mau bikin konten buku, apakah visualnya pengen yang seperti ini atau seperti itu gitu. Kalau aku pribadi sih ini bagus ya Mom, karena dia menonjolkan kesan misteri dari buku. Kayaknya dulu aku pernah, Mom Rosdi kan batch pertama ya, pasti mungkin udah pernah mendengar aku ngomong ini, tapi eh Itu yang kamu bilang kalau ada apa misteri atau iya, eh, thriller, garis keras yang kenceng kayak sebelah kiri itu justru kayak menguatkan efek ya dari kesan misterinya gitu misteri kan. dari buku itu sendiri gitu. Cuman Iya, kalau Mom, betul. sesuatu yang pengennya sifatnya netral, nggak pengen ada kesan Mm-mm, misterius atau serem atau horor, ya yang paling yang kanan ini netral ya. mm-mm, gitu. Oh iya, di kamar hotel yang dapat cahaya kayak gitu. Aku kalau kebetulan ke hotel bawa buku-buku buat difoto hasilnya Iya, soalnya kan dia pasti spraynya putih, terus kayak jendelanya besar kan, hotel tuh gitu jendelanya besar, tapi masih ada gorden yang menghalangi cahayanya, jadi pasti bagus. kalau di hotel kan banyak tempat estetiknya ya kan biasanya ya. Mm-mm, sudut-sudut estetiknya juga banyak. Apakah kita sudahan aja ya Kak ya karena jadi jam 3.4 Ya, boleh. apa lagi? Apa ini masih ada yang nanya? Dinding kuning hijau cerahnya Mom Rosdi juga oke kok untuk latar foto, tapi mungkin susah mengendalikan warna kuning hijaunya supaya Ambil share screen konsisten. ya Kak yang mana Iya dindingnya. ya, boleh aku stop dulu ya, Soalnya biar nggak kita tahu semua bisa lihat. kalau yang lain juga punya suatu situasi yang hampir mirip nih untuk mengakali. Iya, makasih tipsnya Kak. Aku langsung ganti cover reelsku biar senada seiram. Pelan-pelan aja Mom, jangan buru-buru sambil dicoba-coba. Biar nemu yang enak dan Mom suka gitu. Yang penting tuh Mom tuh suka gitu. Kalau udah suka, orang lain juga akan mungkin melihatnya juga suka gitu. Udah Kak, udah mau share screen Kak. Oke, aku udah stop share kok. Aku disable. Eh, sih. Kamu aja ya yang share ke screen. Oh, kirain kamu. Dan, Siapa Mom Rosdi ya? Sebentar. Iya kan? ya, terus Diana Oke, underscore Amalia. kita lihat. Oh iya, yang kuning ya, background kuning ya. Oh, jadi background aku juga udah hijau. Tapi kelihatannya di sini masih oke-oke aja ya, karena ini ada yang satu baris warnanya kuning semua ya, yang di Iya baris kan? kepostingan ketiga. Iya Kak ini. Ini sebentar. Mhm. Oke. Hijau ini ya yang bareng anak ini ya? Apa ini? Oh ini ya? Iya, Mam. Kuning dan hijau. Yang kayak gini. Oh, iya, sebenarnya oke. Cuma karena hijau, warna selain putih ya, sama gelap-gelap tuh kayak hitam atau abu-abu atau coklat yang coklat gelap gitu. Itu kalau misalnya kena cahaya nih, dia akan berubah-berubah tintnya tuh kayak intensitasnya. Jadi misalnya
Warna hijaunya tuh sebenarnya hijau lemon tuh, hijau lime. Buat lemon, jeruk nipis nih, hijau jeruk nipis. Tapi nanti kena cahaya di jam sekian, dia akan berubah hijaunya lebih ke hijau muda. Terus nanti kena jam yang siang, dia akan kontras banget hijaunya, hijau yang keras gitu. Jadi sebenarnya agak trikinya di situ tuh. Kayak eh, jam berapa yang harus dipakai ya untuk jam berapa yang harus dimanfaatkan untuk mengambil foto ya gitu. Karena dia aneh kalau misalnya dilihat ini antara hijau yang ini sama hijau ini kan sebenarnya sama ya pastinya Mam ya. Ini sama kan Mam? Cuma yang di sebelah sini tuh hijaunya dia lebih hijau tua dikit, yang di sini lebih hijau lime gitu. Bener Jadi deh. kerasa beda kan? Karena ini di luar ruangan dan ini di dalam. Bener nggak aku? Sok banget, sok tahu banget. Nah, karena di sini kena cahaya matahari, makanya dia hijaunya jadi agak berubah nih gradasinya. Sementara yang di sini karena dia di dalam, dia warnanya jadi lebih gelap dikit gitu. Itu sih yang tricky. Sebenarnya kalau gimana tipsnya? Tipsnya adalah foto konsisten di jam tertentu aja gitu. Yang kalau kira-kira jam segitu, jam 3 sore atau kalau pagi, ya pagi pasti riuh ya sore lah. Jam 3 sore, ya udah besokannya jam-jam segitu. Kalau misalnya tadi ada mom siapa? Intan yang ngasih eh apa? Ngasih tips ngecek dulu di aplikasi Belum. Unum. Ngecek di aplikasi Unum nih untuk tahu apakah dia sudah sesuai nggak antara satu sama lain. Itu juga bisa dipakai gitu. Jadi misalnya udah konsisten sama waktu motretnya, tinggal dicek aja di aplikasi ini misalnya apakah dia udah mirip nih sama yang postingan sebelum-sebelumnya gitu. Gitu sih, Mam. Oh iya bener juga ya Kak. Berarti Hmm, jamnya aja yang hampir disama-samain ya. Jadi warna hijau atau warna kuningnya nggak terlalu jauh berbeda ya. iya. Ada lagi nggak? Iya kan, hijau kuning ruang tamu hijau teras, jadi beda-beda warna. Kuning warna Gitu, Mam. Mungkin bisa dicoba aja konsisten mau hijau yang ruang tamu atau yang teras. Terus kalau misalnya udah dapet nih mau yang ini, kira-kira jam berapa, yang mirimnya misalnya jam 3 sama jam 4 udah di antara jam itu aja fotonya. Terus nanti bisa coba tuh pakai aplikasi yang tadi dipakai Nom Intan, si Unum ini untuk ngecek apakah dia udah mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti bisa lebih konsisten gitu. Aku juga baru ngecek aplikasi Unumnya ini. Untuk mama yang lain, apakah ada pertanyaan? Karena nanggung udah jam 3.52. Mungkin udah kita sudahi jam Udah 2 jam. kalau ada pertanyaan ya. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa juga karena sudah banyak yang bertanya. Apalagi ya Kak kira-kira ya. Udah sih, aku kayaknya sudah mengucapkan semua yang perlu diucapkan. Kalau gitu mungkin kita sudahi saja ya, mama-mama. Mm. Pas sudah jam 3.52 nih, sebentar lagi jam 4. Mungkin ada yang mau ada kesibukan lain atau yang siap-siap masak makan malam mungkin ya. Jadi, makasih banyak ya Kak Fitri dan makasih buat Ya, sama-sama. yang stay sampai akhir maupun yang sudah duluan karena ada acara lainnya. Terima kasih. Semoga nextnya kita ada kesempatan untuk ngulik lagi ya Kak untuk permasalahan yang lain ya. Mungkin Mm. dari mama-mama mau ada topik-topik tertentu, mungkin bisa ide-ide aja gitu di grup kayak Kak, aku pengen gimana kalau kita bahas topik ini atau apa. Siapa tahu nanti kita bisa membantu untuk mewujudkan menjadi Classroom gitu. Gitu aja deh. Terima kasih mama-mama semuanya. Kak Fitri, ntar ini Sama-sama. record kan ya buat mama-mama yang Ya, udah di-record. kasih ya untuk Kak Dika, Kak Fitri, dan mama-mama semuanya yang hadir semuanya hari ini. Bye-bye. Bye. Terima kasih semua. Dadah.